pemberitahuan. Selamat pagi Bapak Ibu SDN Negeri 1 dulu. Ini saya mau merepotkan lagi ya Bapak. Merepotkan lagi. Tapi saya berharap nanti sosialisasi ini jenengan kali kula semakin lebih baik lagi untuk memajukan pendidikan Indonesia merdeka. Nggak bisa tekan ya deh. Aku bingung loh gitu. Sejam loh deh. Kita ngomong apa gitu loh. Nanti aku bingung nanti seharian mau menerangkan apa. Mungkin sebelum masuk ke bukan materi ya, yang ingin saya sampaikan, saya terlebih dahulu bercerita dulu ya, tentang pengalaman selama ikut CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten selama 2 bulan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang dari awalnya gak pede berbicara di depan umum, ini diajarkan harus berani menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan di CGP ini. Nah, terus apa lagi Bapak Ibu? Ya silakan cerita dilanjutkan. Ini ada cerita. Tidak apa kalau cerita menarik kan atau hanya berita ada apa? Yang penting di setiap waktunya ada mau. Ya, ini pembukaannya apa Bu? Bercerita dulu. Nanti mau masuk materi pembukaan lagi Bu. Ini kayak bukan dua agar biar agak rileks ya Bu. Itu apa juga. Ya kemarin selama 2 bulan itu modul 1.1 itu tentang filsafat KD ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke budaya positif, kemarin itu Bapak Ibu guru dirubah paradigmanya untuk kita sebagai guru itu menuntut dan berpusat kepada peserta didik, dan modul-modul yang lainnya itu menjelaskan peran nilai guru penggerak. Dan ini nanti saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Ini aksi nyata, tugas aksi nyata di modul 1.4 ya Bapak Ibu. Semoga nanti tidak bosan mendengarkan pemaparannya. Ya. Saya mulai ya Bapak Ibu. Apa Ibu? Tadi udah salah belum ya? Belum ya. Tadi udah baru cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di acara sosialisasi budaya positif di sekolah di SD Negeri 1 Dulur. Perkenalkan, nama saya. Perkenalan nggak Bu? Tidak kenal ya Bu ya? Ya, sebetulnya sudah kenal, tapi tidak jelek juga tidak ada jeleknya jika dikenalkan lagi. Oke ya, kenalkan ya Pak. Ini nanti kan diupload di YouTube biar tahu yang melihat siapa yang mengisi. Dikenalkan tidak apa-apa nanti Di acara di YouTube. Oke siap. Ya, perkenalkan nama saya Radityo Nurastadi, guru SD 1 Dulur, mengajar di kelas 5. Saya angkatan CGP angkatan 9 bersama Bu Nurul, satu sekolah sama Bu Nurul. Ya, yang pertama ini di slide pertama ini yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu tentang konsep-konsep yang ingin saya sampaikan itu ada
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua itu teori motivasi, hubungan dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Nah ini kita nanti ya pokok itu keyakinan kelas nanti ada di mana ini ya menyelesaikan PMM. Nanti ada PMM biar kita aksi nyatanya divalidasi. Nanti ada cara-caranya yang saya sampaikan di keyakinan kelas. Terus yang berikutnya yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang berikutnya adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Ini nanti kita posisinya di mana sebagai guru yang paling tepat atau paling dianjurkan, itu nanti kita posisi kontrol di mana. Yang terakhir adalah restitusi segitiga. Nah, segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan suatu masalah terhadap murid tanpa membuat mereka tertekan atau mengganggu perkembangan karakter anak. Nanti ada segitiga restitusi. Ini belum ada 1 jam ya Pak ya? Belum. Aduh, Belum, ya nanti diperkirakan lebih bagus. ini tugasnya harus 1 jam ya Pak ini Pak. Ini materinya. Ya tidak apa di belakang itu ada jam. Oke Pak. Ini aduh lihat ya Pak. Aduh, agak geredek-geredek ini Pak. Ya, yang pertama, slide pertama ini perubahan paradigma. Di sini ada bacaan panjang sekali nih Pak. Tak panggilkan intinya saja. Coba Bapak Ibu mencoba nanti tuliskan di sebelah kertas kecil saja Bapak Ibu. Alat tulis itu ada itu, dulu ada itu. Tapi tidak itu. Pakai itu boleh, pakai kertas boleh. Silakan apa itu ditulis sesuatu yang Bapak Ibu itu sangat berharga buat Bapak Ibu. Monggo bebas tulis, mobil boleh, rumah boleh, tulis uang 1 miliar juga boleh. Bebas Pak ya, paling berharga. 1 kata boleh, beberapa kalimat juga boleh. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Nah ini kita akan merubah paradigma dulu. Maksudnya sesuai dengan bacaan itu atau bebas kita kehendak kita? Bebas Pak, tulis saja Pak. Contohnya mobil atau apa itu yang sangat berharga bagi kita ya? Yes. Silakan. Kalau nggak harus benda itu. Yang penting ditulis saja, nanti silahkan dipegang, dipegang, digegem, gegem. Ya ini perubahan paradigma dulu. Maksudnya gimana nanti kita belajar bareng-bareng. Saya juga tak belajar, ini baru diulang supaya bisa menyampaikan suatu materi yang saya pelajari. Sudah duduk bebas saja, itu bukan apa. Kalau sudah silakan dipegang Bapak Ibu. 1 aja ya? Seperti yang paling ya, berarti 1 ya? Yo, yang selalu paling berharga di kehidupan Bapak Ibu, dipegang seperti ini. Buat dipegang seperti ini. Adil apa nih? Ini digenggam. Nah, coba Bapak Ibu yang sebelahnya. Waduh, Pak Jarod sendiri ya. Ini Pak Jarod sama saya ya. Saya rayu-rayu gimana caranya biar tangan itu terbuka. Saya rayu-rayu. Boleh dihardik, boleh dididik gitu. Asal ini monggo, ini yang berharga buat panjenengan. Oh, nggak usah dirayu di buat saya kok. Istilahnya ada kemauan untuk apa sesuai jabat saya. Ya, dirayu-rayu. Oh, dengan ini setulus hati ikhlas saya jauh. Berarti tak buka. Boleh. Oke, boleh.
buka? Boleh nggak? Ayo, kalau ini punya beragam dua anak, buka boleh nggak? Oh, buka boleh. Oh, nggak boleh. Tapi Pak Jarwo tadi boleh, kalau beranak nggak boleh ya. Itu ada dua jawaban yang berbeda. Mungkin ada alasan, mungkin Pak Jarwo kenapa ini sangat beragam buat Pak Jarwo tapi dibuka ya. Mungkin ada manfaatnya buat orang lain ya. Oh, betul, harus. Itu harus. Wajib. Mungkin buana juga mempertahankan kayak apa ya, barang-barang pangan mungkin juga punya alasan karena memang tidak seharusnya bisa semua orang diberikan. Jadi di sini itu tadi ya pendalaman pengajaran ini tadi karena apa Bapak Ibu? Paradigmanya kita sebagai guru itu kita tidak bisa mengontrol anak tersebut, tapi yang bisa mengontrol adalah mereka sendiri. Ya tadi Pak Jarwo ya Pak. Pak Jarwo kalau ingin memberikan ke orang lain ya sudah dibuka saja. Nah, berarti kan yang mengontrol kan Pak Jarwo. Padahal pulau derengan ya Pak. Dereng ini ya, dereng Melayu sudah diberikan. Wah, jadi yang memiliki kontrol adalah Bapak Jarwo, ya kita Pak. Gimana? Beda dengan buana itu kok dereng pulau ini tetap nggak boleh, tetap boleh. Nah, Jadi mungkin karena mau dikit-dikit kan harus gimana ya, dikit-dikit lah mungkin. ternyata memang ya dipegang dengan erat, jangan sampai orang lain tahu ya Pak ya. Itu posisi pamannya buana itu mempertahankan apa ya, seperti kayak kita Pak Bu. Nah, jadi kita itu nggak bisa mengontrol anak ini harus ini nggak bisa. Yang bisa ya anak itu sendiri. Makanya dalam TGP ini gimana caranya kita bisa membuat budaya positif ke anak, jadi tanpa kita suruh, tanpa kita perintah. Karena ada budaya positif, nanti anak tersebut akan itu Bapak melakukannya dengan sukarela, dengan keinginan mereka. Begitu ya Bu ya. Jadi kontrol dirinya ada di anak. Nah, setelah itu ini ada penelitian dari Dr. William Blaser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan Cauchy teori. Nah, di sini ada 4 bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Tapi sudah saya jelaskan di awal ya Pak. Nah, kita itu tidak bisa mengontrol murid untuk berbuat sesuatu. Jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, ya, kayak Pak Jarwo tadi. Ayo Pak, mana? Buka dikasihkan, itu Pak. Yes. Dan itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi tadi Bapak itu sudah berusaha membujuk temannya untuk membuka, ada yang bisa dibuka atau ada yang tidak. Nah itu ada pasti ada memiliki tujuan atau alasan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol menuju identitas gagal. Jadi ini mungkin sebelum saya belajar CDB mungkin ini sering saya lakukan buat murid saya, membuat murid itu merasa bersalah. Ternyata ini adalah tindakan yang salah bagi saya. Jadi saya berusaha untuk memperbaikinya dengan restitusi, segitiga restitusi yang nanti saya akan paparkan pengertiannya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi di sini banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi
mindsetnya kita rubah ya Ibu. Jadi yang bisa mengontrol dirinya itu ya dirinya sendiri. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol anak suruh begini, suruh begitu, itu tidak bisa kalau mereka juga tidak mengizinkan kita untuk mengontrol. Jadi tugas kita semuanya besok gimana caranya mewujudkannya dengan budaya positif. Itulah ngomong-ngomong di Pak. Berdiri. Ya dilanjut aja apa Oke, yang jadi bermasalah. Oke ya Pak, mungkin kalau kurang jelas boleh saya jawab ya angkat tangan. Kita belajar bersama Pak. Kalau ada kesalahan buat saya juga diberitahu ya Bapak Ibu. Ya di sini bagaimana Tuhan bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Contohnya itu yang stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol itu kita berbeda. Nah, kita kan dulu beranggapan semuanya siswa itu sama. Ternyata dari teori kontrol kebutuhan siswa itu juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata orang melihat gambaran yang berbeda-beda. Kita dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Inilah beberapa perbedaan stimulus respon dan teori kontrol yang tadi saya jelaskan yang di awal tadi, bahwa semuanya itu tergantung dirinya sendiri mau berubah atau tidak. Nah, itu tugas kita semua ya Bapak Ibu. Langsung lanjutkan ya Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu lama ya. Di sini saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, apa makna disiplin Bapak Ibu? Monggo, disiplin itu apa Pak? Jarwo, Buana, Menurut? Ya nanti kalau ada kekurangannya mohon dibenahi saya. Iya Bapak, kita belajar bersama ya Bapak ya. Berusaha belajar bersama. Disiplin dengan arti makna kan artinya disiplin. Ya Pak, apa Pak? Disiplin artinya atau adalah menjalankan sesuatu tepat waktu. Oke. Tertib. Oh siap. Itu. Berarti lebih ke peraturan ya Pak. Oke. Sesuai perintah, sesuai waktu, tertib lah itu cara garis besarnya. Mungkin demikian bisa ditambahi. Oke, ya. Buana, gimana Bu? Disiplin apa Bu? Oh sama ya. Sama ya Pak. Ternyata kemarin saya juga sama ya Pak Jarwo sama Buana. Awal mulanya pas pendidikan itu disiplin, peraturan, disiplin. Pokoknya tak peraturan, maka begitu tepat waktu dan sebagainya. Seperti itu Bapak. Ternyata kita itu sama. Ternyata habis mendapatkan pembelajaran dari TGP, ternyata disiplin itu nopo Bapak Ibu. Belajar. Gitu. Belajar. Nanti ada pengertiannya Pak. Belajar dari bahasa mana gitu. Nah ini dari bahasa dari bahasa Latin itu disiplina, disiplina ya. Yang artinya belajar itu Pak. Arti disiplin itu sebenarnya seperti itu. Kemarin juga saya jawabnya persis kayak Pak Jarwo itu tentang peraturan harus ditaati dan sebagainya. Ternyata salah ya. Disiplin itu belajar. Kita belajar ya. Ilmu baru ya Bapak Ibu ya, belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi murid, contohnya kalau dia murid berangkat pagi, dia itu bukan karena takut dihukum. Nah, besok kita rubah bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab mereka dan
apa ya Bu ya, kualitas mereka. Jadi dia mau berangkat pagi bukan karena dukung, tapi karena saya tanggung jawab. Saya ingin berangkat tepat waktu itu biar saya menjadi siswa yang berkualitas. Nah, di sini namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita dia berdaru ya, kepatuhan ya Pak Daru ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu kan disuruh disiplin itu kayaknya berat di Bapak Ibu ya. Disuruh pas pembelajaran jangan terlalu nanti ya anak-anak. Mereka pasti tidak nyaman dengan itu semuanya. Jadi tetap masih rame gitu ya Pak ya. Ini nanti juga buat kita semua masalah ini semua biar anak-anak itu bisa disiplin, jadi belajar menghargai dirinya sendiri. Terus selanjutnya, disiplin adalah kemampuan mereka diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengadu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh dengan tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah ini nanti tugas kita ya Bapak Ibu. Gimana caranya kita membuat siswa kita itu menyadarinya nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi mereka disiplin tanpa kita perintah. Jadi sudah mereka menjalankannya karena dia tahu tanggung jawabnya mereka. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Memiliki motivasi internal ini memiliki motivasi dalam diri anak-anak atau yang orang-orang dewasa juga memiliki disiplin. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita lah. Yang sering kita lakukan adalah yang ini ya Bapak Ibu ya, mendisiplinkan dengan motivasi eksternal. Jadi kita harus mengarahkan ya Pak ya ke anak-anak ya Bapak, ke Bapak Jarwo, gitu Bapak. Ya karena mungkin anak masih kecil belum bisa mandiri. Iya itu ya Pak. Nah ini ditujuan di CGP nanti gimana caranya kita anak-anak itu memiliki motivasi di internal. Ya, terus maksudnya dari nilai-nilai yang kita hargai tadi ya Bapak Ibu, ini juga dilakukan oleh pemerintah merubah kurikulum jadi kurikulum merdeka. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil belajar Pancasila, bahwa anak sekarang itu diharuskan punya karakter beriman dan bertakwa mulia. Bapak ini yang berarti ini tindakan yang apa itu Pak ya, keagamaan ya Pak, lebih ke apa itu menjalankan dan menjauhi larangannya. Kalau di sekolah ya sebelum masuk kita berbaris terus berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa ada kebiasaan ya Bu, kebiasaan apa itu Bu, baca apa Bu? Asmaul Husna. Nah itu juga secara tidak langsung akan membentuk karakter siswa menjadi beriman dan bertakwa mulia. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri itu diharapkan siswa itu bisa bekerja secara diri sendiri tanpa diperintah, juga bisa berjalan. Kalau benar kritis, berarti siswa diharapkan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Berbineka global, siswa dapat apa itu ya Bu ya, menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda budaya. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Maksudnya adalah bekerja sama dengan sesama murid atau dengan bapak ibu guru. Kreatif adalah bisa menimbulkan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Wah mulai jemput ya Bapak Ibu guys.
Kula bingung lho Ibu. Kok belum tekan 60 menit gitu. Ternyata masih banyak. Bentar lagi Pak Joko. Yang sabar Pak. Tidak apa-apa, dilanjutkan aja. Kalau bisa ya sesuai tepat waktu bagus. Kok 12 sih Kok 12 lho Pak. Nanti bingung lho ini. Sehat. Masih banyak kan materinya? Masuk Pak. Oh iya, agak dipercepat sedikit nanti sesuai waktu. Ya Bapak kalau belum jelas pilih resen ya Bapak. Ya, yang berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Ya, di sini yang sebelah kanan itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini jadi manusia itu memiliki motivasi. Ya, pertama itu kayak menghindari hukuman. Jadi, aku nggak mau melanggar aturan, ntar saya dihukum. Itu termasuk masih motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau anak-anak ya mungkin kalau berangkat tepat waktu akan mendapatkan apa itu bukti ya Bu ya, penghargaan atau apa. Itu juga masih motivasi eksternal. Jadi harus ada yang mengarahkan anak tersebut. Nah, yang ketiga adalah ini Bapak Ibu buat apa ya, PR buat kita sebagai guru. Gimana caranya anak itu menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya. Jadi anak itu kalau saya berangkat tepat waktu apa tahu yang akan menjadi diri saya itu seperti apa. Nah, itu loh, ya, mungkin menjadi lebih disiplin dan menghargai waktu ya Bapak. Itu motivasi internal, itu tujuan dari budaya positif. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke, terus ini Bapak Ibu, yang sering kita lakukan itu mesti hukuman dan konsekuensinya, gitu loh Pak. Kalau siswa melanggar mesti mendapatkan hukuman atau konsekuensinya. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Gitu Pak. Zaman-zaman dulu itu kalau dihukum suruh berdiri gitu Pak. Ya taruh. Kita taruh berdiri terus apa boleh Pak biasanya Pak? Ya macam-macam, mungkin disuruh ngapain, mengambil membersihkan apa gitu dan sebagainya. Oke, ya, seperti itu ya Pak. Bersifat mendadak ya Pak biasanya. Hei, orang darat. Ayo, ngacok. Nah, itu ya Pak, mendadak ya Pak ya. Nah, terus satu arah dari guru untuk murid, jadi murid itu diem saja kalau dikasih hukuman, itu nggak ada interaksi antar murid. Terus yang pasti adalah paksaan. Dampaknya anak akan menyembunyikan kesalahan, mendorong menyalahkan diri. Itu kalau hukuman ya Pak. Kalau konsekuensinya itu suatu harus terjadi, ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kayak ntar kalau melanggar hukumannya ini ya anak-anak itu mudah dijelaskan di awal pembelajaran ya. Ya ini tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Itu kan sehari itu udah lah, kalau sudah selesai ya sudah kembali semula. Dampaknya mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid taat peraturan. Jadi hukuman konsekuensi ya. Konsekuensi itu lebih penting dari hukuman. Ya, ini tujuan budaya positif, tujuan adanya CGP itu ya ini Pak, restitusi Pak. Jadi menyelesaikan itu pilihan, merupakan pilihan ya Pak ya. Terus menguatkan murid untuk jangka panjang, masalahnya terpecahkan, dampaknya adalah disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Nah, ini nanti saya jelaskan yang paling akhir ya Bapak. Ini penyampaian materi dulu sekilas, nanti materi terakhir. Ya, terus berikutnya ini Bapak budaya positif tentang keyakinan kelas. Nah, ini nanti di PMM titik berapa ya Bu? Berapa Pak? Lupa ya. PMM titik berapa gitu ya Pak ya? Oke Pak. Ya nanti belajar bersama-sama Pak. Ini pokok mental ikut yang saya slide di sini, insya Allah mendapatkan sertifikat Pak. Ya Pak, sertifikat PMM. Amin.
Meja Pak, ini paling mudah untuk kita lakukan di kelas. Jadi prakteknya lebih yang pasti nyata itu. iya, tapi penerapannya Pak yang buat siswa yang melaksanakannya butuh waktu, proses yang lumayan lama. Nah, nilai-nilai keselamatan naik kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan yang disebut keyakinan itu. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Itu waktu di sana nggak Iya, itu pasti ya Mas yang bahas. nggak ada spasinya, kayaknya ngatur. Kemarin soalnya sempat trouble Pak. Oh, iya, iya. Pembuatan Canva itu saya itu pengen portrait sama landscape Pak. Ternyata tak ubah ukurannya malah berubah total Pak. Begitu ya Pak. Makanya kok ini ada yang kelewatan, nggak ada spasinya Pak. Mohon maaf ya. Ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas Pak. Langkah pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, masih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif itu kayak tidak boleh membuli, kita ganti dengan kita saling menyayangi. Jadi seperti itu. Kalau tidak boleh membuli, itu kan masih kata negatif ya Pak. Kalau yang positif ya kita saling menyayangi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita berubah ke positif juga lebih apa ya Pak? Jagalah selalu menjaga kebersihan kelas atau gimana positif. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak agar mudah dihafal. Jadi yang penting jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Yang penting anak-anak itu bisa melaksanakan dengan baik. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nanti ya kita sepakati bersama dengan murid apa yang bisa mereka lakukan atau ubah dalam diri mereka. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan tuang pendapat. Jadi tukar pendapat, mau inginnya seperti apa dan sebagainya. Dan yang terakhir dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada perubahan, kita bisa ubah sewaktu-waktu. Yang penting harus di kerjasama atau berkolaborasi dengan murid gimana enaknya. Wah, ini Pak, berikutnya ini langkah-langkah aksi nyata yang pernah saya lakukan. Nah, ini aksi nyata di BMM budaya positif Pak, ini pembuatan keyakinan kelas. Ini saya lakukan 1 tahun yang lalu Pak. 1 tahun yang lalu saya membuka BMM, saya mempelajari modul-modul tersebut. Ya, ini langkah-langkahnya Pak. Kalau Pak Jarwo Buana Benurul bikin buat di topik budaya positif, silakan selesaikan materinya. Kalau sudah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Yang pertama kemarin saya itu tidak menggunakan apa yang namanya Bu? Snot sticky note. Tapi kemarin saya menggunakan papan tulis Bapak Ibu. Papan tulis. Jadi di sini saya menggunakan papan tulis dan sekretarisnya tersuruh maju ke depan kemarin Pak. Jadi saya bermusyawarah dengan anak-anak kelas 5 apa saja yang ini kita yakini dalam kelas. Jadi anak-anak suruh raise hand, angkat tangan. Setelah itu nanti sekretaris yang di depan itu menulis Pak apa saja yang diinginkan, itu tulis semua Pak. Kemarin itu dapat dari 17 siswa dapat 12 keyakinan. Nah, kita musyawarahkan dengan anak-anak mana aja yang sesuai dengan keyakinan kelas kita. Akhirnya mendapatkan cuma 7 keyakinan kelas. Nah, setelah dibuat ini Pak bisa ditulis pakai karton atau print itu boleh Pak. Di foto ya Mas Pak. Oke Pak, ini harus difoto Pak, dokumentasi. Diunggah ke PMM. Yes. Oh, boleh ya. Boleh. Jadi seperti ini Pak, ini kemarin saya seperti ini. Terus ada umpan baliknya sudah lolos Pak, dapat sertifikat 1 Pak. Alhamdulillah. Jadi
musyawarah, ditulis, ya Pak ya, ini saya pakai karton, ditulis, terus ditandatangani oleh siswa. Nah, ini ada tanda tangan, terus kita tempelkan di dinding kelas, seperti itu Pak. Nah, kalau mengedit mungkin melalui yang lain terus dibuka boleh ya Mas jawab gitu? Boleh, tapi pihak kelas itu lebih mudah Pak, dengan mangke bermusyawarah dengan foto, terus anak-anak tulis nomor mawon yang diyakini ya itu, terus disepakati, ditulis di karton, ditempelkan, ada umpan baliknya, sudah selesai. Besok saya bimbing Pak, pas ada yang penting besok kita PNM bisa mendapatkan sertifikat. Gak lebih dari 5 mesti bisa Pak. Besok saya bantu mengerjakan. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan itu pengakuan akan kemampuan, kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi 5 kebutuhan ini kalau tidak dilakukan atau tidak dapat, salah satu tidak dapat dipenuhi, itu nanti anak-anak akan melakukan hal-hal di luar kendali, mungkin melakukan apa ya, pelanggaran apa dan sebagainya, nanti ada di sesi berikutnya. Terus dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran presentasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kalau 5 kebutuhan itu terpenuhi, maka anak-anak akan memiliki dunia yang berkualitas. Jadi anak-anak kayak tidak membuat kesalahan. Nanti bisa berikutnya ada keterangan. Ini ada kasus Pak. Kasus pertama ini Pak. Ya. Ini kasus dari Pak Tio ya Pak ya. Pak Tio, Pak Tio, Pak Tio Pak. Guru kelas 5 di SD Negeri 1 dulu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu peserta didik di kelasnya yang bernama Danek. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Danek yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Pak Tio, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anda? Alasan Anda Danek makan itu. Jadi ada kasus, kalau kita ya langsung gitu Pak. Tapi makanya adalah kita cari dulu alasannya apa. Kebutuhan mana yang Danek belum terpenuhi ya. Kebutuhan ada 5 ya Pak ya. Nah di sini perlu dijelaskan. Jika Danek menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti yang belum terpenuhi adalah kebutuhan hidupnya. Jadi dia merasa lapar, makanya harus minta ke temannya dengan cara paksa. Terus jika Danek menjawab karena ia iseng atau menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu berarti kebutuhannya yang belum terpenuhi adalah kesenangan. Dan apabila Danek merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti yang belum terpenuhi adalah penguasaan atas kemampuan. Dan jawaban Danek yang lainnya, jika senang temannya jadi memperhatikan dia kurang terpenuhi kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Itu berarti kebebasan akan pilihannya belum terpenuhi. Nah, yang ini Pak terakhir adalah restitusi apa? Restitusi atau 5 psikotrol penghubung membuat merasa bersalah teman, pemantau, manajer. Ini paling enak ini Pak. Paling enak. Langsung ini Pak buat sekali posisi tapi nggak kelihatan nih Pak. Ya Pak. Kalau nggak kelihatan kita langsung ke videonya saja ya Pak ya. Nah, langsung kita lihat apa itu penanganan langsung deh Pak. Posisi kontrol itu seperti apa? Wah, langsung saja ya Pak. Ini kok
tak kelihatan ya Pak yang waduh. Jadi saya kan dengan Nggak bisa ya Pak. Kayaknya disengaja gitu Pak. Biar lihat videonya ya Pak. Ini langsung contoh aksi nyatanya Pak. Monggo didengarkan, dilihat. Ini mungkin waktunya sekitar 10 menit Pak. Biar saya duduk duluan ya. Kecil saya tadi berdiri terus Pak. Ya. Saya diputar-putar kok. Nggak bisa. Kok nggak ada suaranya Pak? Monggo didengarkan ya Bapak Ibu. Nah kita posisinya yang gimana? Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang penerima dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Ayo pulang ya Pak Jarwo. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman lebih lembut enggak, Pak? Lebih lembut. Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mana kemarin ya, Bu? Suaranya keras. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah. Pak Jarwo. Videonya Pak, ini izin duduk ya Pak. Ya Pak, itu tadi video tadi udah tuh Pak penghubung buat masa bersalah teman pemantau manajer sebelum materi disampaikan. Kira-kira Pak Jarwo buat posisinya di mana Pak? Kalau saya kemarin posisinya adalah di penghubung. Kalau saya sama muridnya dulu itu, orang tidak saya dulu penghubung Pak sebelum mendapatkan materi atau ilmu ini Pak, 5 posisi kontrol. Kira-kira yang mana Pak? Dari 5 tersebut? Ya tentu yang paling baik mungkin dari posisi keras ke bawah itu ya yang kalau menurut video itu ya yang bawah loh. Iya, yang itu sebelum mendapatkan ilmu itu Pak. Tadi kan ada contoh-contoh Kita yang mana? Pernah melakukan yang mana? Oh, kalau yang guru-guru tua ya sudah sesuai aturan. Dulu kan belum dilarang gitu. misalnya Ya, berarti lebih penghukum ya Pak ya? Ya sebetulnya karena nggak digitukan dulu ya nggak apa-apa. Tapi Iya. karena sekarang aturannya berbeda, nggak boleh menyakiti anak. Ya kita dengan contoh saya, yang nanti yang ramai, yang mengganggu, yang tidak santun atau membuat kesalahan, nanti nulis saja biar pinter gitu aja. Oke, ya berarti penghukum ya. Kalau Bu Ana? Tidak menghukum kalau saya. Oke Pak, siap. Bukan menghukum. Yo. Justru saya membuat tambahan apa ya kepandaian itu. Oke, siap Bapak Jarwo. Dan seluruh nulis itu. Oke Pak. Misalnya belum cepat ya dibuat cepat. Misalnya sementara 5, nanti 5 ya 10, 20 kadang-kadang kalau di kelas 3 kemarin udah agak besar. Oke. Kalau di kelas 1 belum. Oke. Cuma nanti saya suruh pulang awal. Akhir aja saya tambahi apa ya istilahnya pendewasaan. Oke, terima kasih Pak Jarwo jawabannya. Kalau Bu Ana yang mana Bu? Yang penghukum atau membuat merasa bersalah atau menjadi teman? Ya sebagai teman, mungkin Bu Ana emang case-nya itu keibuan. Jadi ya kalau kenapa nggak berangkat, belum berangkat, kenapa belum mengerjakan hanya gitu ya? Kenapa belum kerjakan PR gitu ya? Kayak tadi ya Bu tadi ya Bu ya. Kalau kemarin saya itu lebih penghukum Bu.
Jadi ketek gitu. Ternyata salah ya Bu ya. Posisi patron kita itu harusnya ada di manajer. Kalau belum bisa manajer ya di pemantonya itu. Jadi di manajer nanti kita menggunakan konsep metode restitusi ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat ini membantu siswa menjadi lebih baik, memberikan tawaran bukan paksaan, membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kontrolnya, terus ada validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku memiliki alasan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Ya, kita menggunakan segitiga ini ya Pak. Nah, segitiga ini urutannya seperti itu Pak. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Biasanya ada kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan dulu. Terus setelah menstabilkan kita bisa menggunakan validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya biasanya kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu Pak, kalau menggunakan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu bisa menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum pembelajaran, sebelum mulai apa itu Bu? Mulai apa Bu? Pembelajaran tahun ajaran baru sebelum mulai pembelajaran pertama kali harus yang dibuat adalah keyakinan kelas dibuat dulu keyakinan kelas. Kalau biasanya kan kita belajar kita tambahin keyakinan kelas, terus ada kamu ini menjadi orang yang seperti apa begitu lah. Ini ada contoh video yang cuma sebentar lah dari penerapan secara restitusi ini. Kita diharapkan sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol manajer ya Bu ya. Jadi menggunakan metode restitusi segitiga restitusi. Contohnya seperti ini Bu, dalam pemecahan masalah yang ada di sekolah atau yang terjadi di para siswa ya Bu ya. Ini 3 menit saja Bapak Ibu, satu kasus saja. Iya Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi
keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Masih semangat Bapak Ibu. Ini paling terakhir ya Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi kita dianjurkan seperti itu ya Bu ya. Besok Bapak Ibu kalau menyelesaikan masalah karena besok melakukan apa, kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama stabilkan dulu, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi dari sosialisasi budaya positif ini, saya berharap kita semua bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan pembiasaan yang bisa membentuk karakter murid kita ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir ya menyelesaikan masalah kita harus di posisi kontrol dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, semoga penyampaian materi atau sosialisasi tentang budaya positif bisa diterima Bapak Ibu ya. Semoga kita menjadi lebih baik lagi, menjadi guru yang bisa memajukan pendidikan Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bisa hadir dalam sosialisasi di siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam